Kami dari tim podcast Pulau KL2, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMKN 1 Bandung, suara muda, ide luar biasa. Sebuah ruang yang isinya membahas gagasan, inspirasi, informasi yang bermanfaat, ataupun hanya sekedar ruang untuk berbincang-bincang santai. Namun tentunya tetap penuh makna ya. Maka dari itu di balik maupun di setiap podcast yang menarik, ada narasumber yang memberikan cerita maupun kisah mereka yang menginspirasi kita. Maka dari itu narasumber podcast pada hari ini cukup spesial karena beliau merupakan salah satu wakilan dari layanan tata usaha dan juga sudah bersama kita pada hari ini agar kita dapat mengenal lebih dalam lagi mengenai tugas, fungsi, ataupun layanan apa saja sih yang diberikan oleh tata usaha kepada para siswa-siswi maupun kepada warga sekolah. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, marilah kita langsung sambut saja narasumber podcast pada hari ini. Mari kita sambut Ibu Indri Novianti, SPD. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu, kabar baik. Sebelumnya nih Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah maupun di sela-sela kesibukan Ibu ya Ibu. Pas sibuk, malu bilang sibuk. Gimana? Terima kasih banyak Ibu sudah hadir dan menyempatkan waktunya di podcast SMKN 1 Bandung Ibu. Terima kasih juga undangannya ya. Sama-sama Ibu. Kita belajar Itu bareng. merasa terhormat Ibu dapat menjadi Wow, podcast terhormat. narasumber. Bareng-bareng belajar kita di sini. Ya. Siap Ibu. Baik Bu, sebelum masuk ke pertanyaan maupun ke topik utamanya, boleh Ibu untuk diperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu dan juga peran Ibu di layanan tata usaha ini Ibu. Baik. Mohon izin, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Indri Novianti. Tadi disebut ya gelarnya SPD. Jalan Pendidikan, karena memang saya ternyata dikasih kesempatan sama Allah belajarnya tentang ilmu pendidikan. Ya, kalau tadi diperkenalkan saya ini adalah narasumber yang mewakili pelayanan tata usaha, betul sekali. Saat ini peranan saya di sana. Karena sekarang sesinya perkenalan, jadi saya izin memperkenalkan diri saya ketika hadir di sini pertama ya. Ya, saya hadir di SMK 1 itu di 2005-2006. Ya, itu alhamdulillah dapat kesempatan mengajar anak-anak soleh-solehah seperti kalian. Jadi sebelum masuk ke tata usaha di 2013, saya sempat mengajar bahasa Prancis. Saya sempat diberi kesempatan untuk berbagi ilmu dengan anak-anak, berbagi kesempatan menggali potensi, karena bahasa Prancis itu istimewa ya, bahasa asing di luar bahasa Inggris gitu. Dulunya ada kesempatan lomba dan lain sebagainya. Makanya senang banget tuh kalau Ibu sekarang sama Allah dikasih kesempatan 2013 sampai sekarang, entah sampai kapan, sampai nanti Allah bilang udah Tri, waktunya nggak di sana lagi gitu, nggak di TU lagi. Itu tuh jadi kesempatan baik buat saya mengupgrade diri. Oh, dulu pernah jadi guru nih, sekarang di tata usaha ngurusin murid-murid juga, tapi nggak cuma murid gitu, tapi ngurusin juga pegawai. Oh iya ya, begini ya proses hidupnya. Oke, itu perkenalan saya singkat tidak banyak gitu, dari mulai nama dan kemudian sepak terjang, enggak ya, kesempatan yang Allah berikan selama mungkin sekarang sudah 20 tahun ya saya di SMK. Sudah cukup lama Ibu mengajar di SMK 1 Bandung ini? 10 tahun ya, 10 tahun karena saya diangkat PNS itu 2014 SK-nya, 10 tahun mengajar dan sekarang lanjut di tata usaha. Ya, tidak langsung di bidangnya sekarang saya tempati, amanah saya. Sebelumnya saya sempat di kepegawaian, sempat di bagian persuratan. Alhamdulillah dikasih kesempatan belajar. Dan karena belajar itu jadi lebih all out ya, dengan peranan yang saya terima nih dari Allah sekarang. Gitu. Kan juga sudah disebutkan bahwa itu sempat menjadi guru. Menjadi guru itu memang hanya sekedar pembina dari eskul bahasa Prancis atau memang mengajar di ULP Ibu? Karena setahu saya di ULP itu memang ada pelajaran mengenai bahasa Prancis gitu Ibu. Good question. Saya diterima di sini karena ngasih lamaran pekerjaan dulu ya. Iya, lamaran dulu. Kesempatannya dari mana? Occasionnya itu saya dapat dari adik kelas saya. Jadi
di UPI di jurusan bahasa Perancis ada adik kelas saya namanya Pak Opik dulu ya, Monsieur Opik kalau dipanggil dalam bahasa Perancis. Beliau adalah guru bahasa Perancis pertama di sini. Nah, saat itu tahun itu beliau menawarkan, teh mau nggak ngajar di SMK 1? Ih mau banget. Waktu itu saya udah lagi punya bayi tuh, punya bayi. Tapi karena saya senang mengajar ya, jadi saya ambil kesempatan itu untuk mengajar di sini. Dan itu mengajarnya di mana? Di jurusan betul. Kalau sekarang namanya ULP ya, WLP. Usaha Layanan Pariwisata. Kalau dulu namanya UJP, UJP. Usaha Jasa Pariwisata. Jadi mengajar di kelas, kemudian karena ada ekskul Prancis juga di sini, saya juga mengajar di ekskul Prancis. Jadi mengajar di dua ya Bu, di ekskul dan juga di WLP. Iya betul sekali, alhamdulillah. Jadi lebih banyak ketemu sama anak. Kalau di jurusan itu berarti anak-anak yang tidak mau belajar bahasa Prancis. Ya. Karena terpaksa, Iya. enggak terpaksa, kondisinya itu seperti terpaksa. Kalau di ekskul emang anak-anak yang excited gitu, emang pengen tahu bahasa Prancis kayak gimana sih gitu. Ternyata pas belajar, sulit. Katanya begitu. Dari aksennya ya Bu, kalau dari Prancis itu kalau tidak salah. Kayaknya Irfan udah cari info dulu ya. Yuk kita coba yuk. Oke, dari aksen. Aksen tuh kalau dibaca versi Indonesia, kalau dalam bahasa Prancis jadi akson. Gitu. Jadi dialeknya, kalian tahu bahasa Inggris pasti jago-jago semua ya bahasa Inggrisnya ya. Lumayan Ibu. Amin atuh. Oh, amin. Misalnya mau bilang transportation in English. Ya. Transportation. On s'appelle en français transportation. Gitu. Jadi sama tulisannya, persis sama tulisannya, tapi nyeleneh bacanya. Ya, kalau transportation kita udah biasa dengar, kita udah biasa lihat tulisannya. Begitu belajar bahasa Perancis, lihat tulisannya udah sama. Pas dengar ngomongnya transportation. Gitu. Itu aja sih yang bikin beda, yang bikin challenging ya buat belajar bahasa Perancis. Gitu. Habis ini belajar ya. Iya Bu, insya Allah Ibu nanti saya belajar. Oke. Terima kasih Bu. Jadi itu dia biodata singkat dari Ibu Indi Novianti SPD ini. Iya. Hebat sekali ya, karena memang sudah mengajar sebagai guru dan juga pernah mengajar juga sebagai bahasa Prancis. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk Ibu Indi ini. Semoga masih nempel ilmunya ya. Mulai. Insya Allah. Lalu juga apa peran Ibu di tata usaha ini Ibu? Oke, di tata usaha, Insya Allah ya perjalanan hidup ibu tuh nggak ada yang tahu ya, waktu lahir kan nggak tahu ya dilahirin dari orang tua yang mana. Ya. Terus begitu lahir sekolah dari, kalau di Indonesia dari mulai TK, SD, SMP, SMA, nggak ada yang tahu jalannya. Ternyata ketika ibu pilih bahasa Perancis, ngajar sih bahasa Perancis, tahu jadi PNS-nya ditempatkan di tata usaha. Nah waktu di tata usaha awal, ibu tuh ditempatkan di bidang kepegawaian gitu. Bagian ya, bukan bidang, bagian kepegawaian sekaligus membantu di persuratan. Jadi ibu teh mengatur, menyusun semua data kepegawaian, gitu ya, semua guru, semua tata usaha gitu. Kalau dulu tuh juga ada cara ya disebutnya, ada pramugari, itu datanya semua harus lengkap. Begitupun sehari-hari ibu membantu di bidang di bagian persuratan. Persuratan tuh jadi produksi surat. Bagian produksi surat aja sih sebetulnya. Sementara kan kalau kita tahu, nanti mungkin juga bercerita ya kalau di persuratan tuh ada alurnya. Nah cuma ibu waktu itu di 2014 sampai 2017 itu ibu bagian produksi surat aja. Jadi bantu ngetik, karena dulu zamannya masih ada Bu Eis ya, dulu bagian persuratan, sekarang sudah pensiun. Karena waktu ibu masuk tuh Bu Eis sudah sepuh gitu, terus ada bendahara 2 orang juga udah usia menjelang pensiun. Jadi mungkin salah satu hikmahnya adalah ibu ditempatkan di sana membantu yang memang menjelang pensiun gitu. Seperti itu. Bagian kepegawaian dan persuratan. Berarti kalau kepegawaian itu hanya mengurus surat-surat saja seperti itu Bu? Atau mana Itu Ibu? bagian persuratan yang mengurus surat-surat. Kalau kepegawaian seperti ini, kalian pernah dengar istilah dapodik nggak? Pernah Ibu. Nah kalau kita bahas tentang fungsinya tata usaha di sekolah ini, kan sekolah itu sebuah organisasi besar ya, sebuah organisasi besar. Di dalamnya ada bagian-bagiannya. Kalian juga pasti belajar tentang organigram
Ya, Iya, organisasi, organigram. sebuah organisasi pasti ada organigramnya. Dari mulai yang paling atas siapa? Boleh disetujui. Boleh disebutkan sebagai Kepala sekolah. kepala sekolah, bukan ketua sekolah. Kepala. Kepala sekolahnya, kepala sekolah punya apa, staf di bawahnya, Wakasnya. waka atau wakil kepala bidang. Ya, sarpras, kurikulum, kesiswaan, terus satu lagi apa yang belum disebut? Kubinmas ya, Kubinmas. bagian kehumasan. Terus nanti di bawahnya lagi itu ada tata usaha. Jadi kalau organigram yang sekarang di sekolah, setiap sekolah itu tata usaha langsung ada di bawah kepala sekolah. Jadi bukan, kalau dulu masih ada kepala sekolah, ada kepala sub bagian tata usaha atau kasubag tata usaha. Kalau sekarang langsung. Jadi atasan kami di tata usaha itu langsung kepala sekolah. Nah, di tata usaha juga itu ada bidang-bidangnya, ada persuratan, kepegawaian, kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana dan keuangan. Gitu. Nah, untuk yang persuratan itu penting sekali ya. Jadi semua bagian itu penting sekali untuk kehidupan sekolah, organisasi sekolah ini. Ibaratnya begini, di sekolah nggak mungkin disebut nama sekolah kalau tidak ada muridnya, benar nggak? Benar, Ibu. Nah, nggak mungkin atau murid belajar nggak ada gurunya. Jadi ada murid, ada guru. Nah, murid dan guru itu semuanya nggak mungkin bisa berjalan aktivitasnya tanpa ada bantuan administrasi. Tata usaha ini adalah dapurnya administrasi. Tadi pertanyaannya Irfan, Bu, kalau yang persuratan itu bagian bikin surat ya? Iya betul. Misalnya bikin surat. Kenapa sih butuh surat? Karena contoh deh, misalnya kalian nih kakak kelas 12 kemarin baru kelepasan. Nah, mereka pengen kuliah. Di antara syaratnya untuk persyaratan untuk daftar kuliah kan harus ada apa? SKL, betul. Ya, SKL, betul sekali. Surat keterangan lulus ketika ijazah belum bisa diterbitkan. Kalau ijazah itu asalnya selembar kertas yang isinya itu dari nilai-nilai yang dihasilkan kalian, ya kakak-kakak kemarin. Tapi kalau SKL itu surat sakti sebelum ijazah terbentuk gitu. Nah, kalau nggak ada SKL nggak bisa daftar kuliah. Prosesnya gimana SKL bisa dibuat kalau nggak ada bagian persuratan? Ya, ada persuratan, ada bagian kurikulum, administrasi kurikulum. Jadi di sini saya sambil perkenalkan administrasi persuratan itu ada Bu Reni. Untuk SKL tadi, dokumen SKL ini dibantu oleh Bu Ana. Bu Ana administrasi kurikulum. Jadi mereka bekerja sama. Bu Ana bisa bikin surat keterangan lulus, butuh nomor surat kan? Nih kalau yang perkantoran belajar ya tentang nomor surat. Nomor surat dapatnya dari mana? Dari bagian persuratan. Bagian persuratan tuh dia punya urutan nomor surat yang dikeluarkan per harinya sampai 1 tahun anggaran. Nanti baru mulai lagi di Januari nomor 001 lagi. Nah itu nggak bisa asal Bu Ana pakai nomor mana aja, nggak bisa. Perlu kerjasama dengan PT. Lalu Bu Ana membuat SKL, data siswanya dari mana? Tadi yang saya tanya, pernah dengar nggak tentang Dapodik? Nah, Dapodik itu isinya bank data. Bank data siswa, bank data pegawai, bank data aset sekolah, dari mulai bangunan, jumlah kelas, jumlah toilet, dan lain sebagainya. Nah, Bu Ana tidak bisa tuh membuat SKL kalau datanya itu tidak tercatat. Ya, di Dapodik itu. Nah, makanya kalau kita bicara tentang pelayanan tata usaha, terutama untuk persuratan itu nggak bisa berdiri sendiri. Persuratan tergantung dari surat yang akan dibuatnya apa. Tapi kalau pertanyaannya, kalau gitu Bu Reni, Bu Ana juga bikin surat ya Bu? Betul, bikin surat tapi SKL sama surat keterangan kalau misalkan ada nih kadang-kadang nih anak-anak ibu ya. Jadi mudah-mudahan kalian mah pada ini ya telaten menyimpan dokumen. Ternyata ada juga yang sudah telaten menyimpan dokumen ketika sudah lulus, tapi musibah nggak ada yang tahu ya, tahu-tahu misalnya rumahnya kebanjiran, ijazahnya valid ya bahasa Sunda valid ikut ke bawah air gitu atau rusak kan. Jadi pas beliau mau misalkan mau melanjutkan pendidikan atau mau bekerja itu butuh ijazah itu kan.
Nah, datang lagi ke sekolah kita, padahal waktu itu udah alumni. Gimana Ibu, saya teh ijazah saya rusak gitu. Saya butuh bantuan, dibuatkan surat keterangan, pernyataan mengatakan bahwa ijazahnya hilang, rusak atau apa. Jadi si surat sakti itu menjadi surat sakti. Bahasa Ibu dari tadi sakti terus ya. Surat pernyataan itu menjadi surat sakti gitu ya, buat pengganti ijazah. Itu dibantu sama kita. Gitu. Jadi kalau dari ijazah sendiri itu kan bisa kayak dicetak ulang gitu ya Ibu? Nggak bisa. Bisa. Jadi ya dulu ya. Dulu. Kalau sekarang kan nih kayaknya kalian angkatan kesekian ya. Kalian kan suka 10 ya. Nah, yang sekarang lulus tuh angkatan kedua yang ijazahnya udah dari hasil dari rapor. Jadi tidak lagi ijazahnya ditulis jadi tangan. Kalau sekarang udah di digital semua gitu. Kalau zaman dulu anak-anak bayangkan yang nulisnya itu mungkin udah nggak ada di SMK 1 gitu ya. Buat nulis ulang tidak mungkin. Pertama itu. Nah, yang lebih awal lagi yang namanya belangko ijazah itu tidak ada cadangan banyak. Oke ya. Itu terjawab pertanyaannya? Terjawab Ibu. Iya. Juga tadi juga kan sempat disebutkan tentang Dapodik itu adalah salah satu bank data. Memangnya di isinya itu ada apa saja Ibu? Apakah ada data-data dari siswa-siswi atau bagaimana Ibu? Wow, ini semoga jawabannya tidak salah ya. Ibu akan menjawab pertanyaan ini berdasarkan pengetahuan Ibu dan pengalaman ya. Ibu agak sedikit menjelaskan tentang keuangan ya gitu ya. Boleh. Sekolah kita kan sejak 2020 itu jadi bukan sekolah kita, di Jawa Barat sudah diplot oleh pemerintah menjadi sekolah gratis. Sejak 2020 itu pertengahan Juli ya, sudah tidak lagi boleh memungut dana ke orang tua. Jadi kalian masuk sekolah ini free. Terus sekolah ini bisa dicek, bisa dibetulin tuh misalnya atapnya yang bocor, atau misalnya kalian di kelas-kelas kan ada infokus ya? Ya, ada Ibu. Ya, alhamdulillah. Itu dari mana uangnya? Nah, uangnya dari pemerintah. Itu subsidi dari pemerintah. Namanya dana BOS, bantuan operasional sekolah ya. Dana BOS itu penting sekali dibutuhkan oleh setiap sekolah termasuk SMK 1 dan dicairkan oleh pemerintah berdasarkan apa? Berdasarkan data Dapodik. Data apa tuh Bu? Data jumlah siswa yang ada di sekolah ini. Karena dana BOS itu perhitungannya adalah 1.750.000 dikalikan jumlah siswa. Cut off datanya 31 Agustus setiap tahun sebelumnya, misalkan sekarang 2026 nih. Nanti bulan 31 Agustus 2026 akan menjadi penentu SMKN 1 Bandung dapat dana BOS di 2027 berapa? Tergantung data di 31 Agustus 2026. Dikalikan tuh misalnya 1.400 dikali 1.750.000. Kembali lagi ke Dapodik tadi, berarti kalau data Dapodiknya salah nanti bisa misalnya kurang dari gitu, padahal jumlah siswanya 1.400.000 tapi di data Dapodiknya 1.300. Rugi apa? Enggak, kalau kayak itu SMK 1 rugi dong ya, gitu, karena sesungguhnya data yang sebenarnya adalah 1.400.000 siswanya. Makanya validasi data Dapodik itu penting sekali anak-anak gitu ya. Bank data itu harus benar, makanya Dapodik itu selalu diupdate secara berkala. Baik Ibu. Juga kan tadi sudah berbicara tentang administrasi Ibu. Nah, kalau dari Ibu sendiri bagaimana sih cara mengelola administrasi agar tetap tertib dan juga tetap rapi Ibu? Wow, challenging ya pertanyaannya. Sampai saat ini Ibu masih belajar Irfan. Itu ya, masih belajar dan terus belajar. Belajar untuk menyempurnakan apa yang seharusnya Ibu lakukan dengan peranan Ibu di tata usaha, terutama ya Ibu di bidang keuangan. Masih terus belajar, masih terus memperbaiki diri. Dan yang Ibu lakukan adalah pertama, meyakini bahwa di tata usaha itu tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Kerjasama ya Bu. Betul, harus ada kerjasama tim. Jadi kalau di keuangan Ibu ada timnya tuh nggak semuanya keuangan. Misalnya ada Bu Ira itu bagian akunting, beliau yang mencatat pengeluaran harian. Kemudian ada Bu Reni tadi bagian persuratan. Bu Reni apa pentingnya buat keuangan? Oh, Bu Reni itu yang bikin surat, misalkan kita beli itu infokus misalnya.
Info push itu kan nggak bisa tiba-tiba datang kan gitu ya, padahal harus ada kita pesan dulu. Nah ketika pesan, Bu Reni harus membuat surat pesanan. Kemudian nanti surat pesanan itu dilayangkan ke siapa? Ke penjual. Siapa yang melayangkannya? Itu bagian sarana prasarana. Di sana ada Pak Tris gitu. Jadi nggak tiba-tiba tuh di keuangan ada anggaran, uangnya ada, dana bos, belanja, laporan, terus selesai semuanya oleh ibu sendiri, tidak. Jadi itu tadi ya, di tata usaha, di pelayanan tata usaha khususnya untuk ibu nih, karena pertanyaannya buat ibu. Ibu meyakini bahwa ibu tidak mungkin bekerja sendiri, jadi ibu berusaha bersama teman-teman membuat teamwork gitu. Teamwork yang itu tuh nggak cuma orang keuangan, tapi berhubungan dengan semua pihak. Terutama tadi Dapodik juga, kalau pada nih salah masukin data, waduh bahaya juga, dana bos bisa kurang atau jangan kelebihan. Nah kalau kelebihan bisa jadi temuan kan, nanti kita harus lapor, kita harus minta dana bosnya ditarik lagi seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini SMP 1 baik-baik saja, datanya lengkap gitu. Lalu juga Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya Ibu. Mangga. Juga kan dalam pelaksanaan administrasi ini tidak selalu berjalan mulus ya Ibu, pasti ada saja hambatan maupun rintangan yang dihadapi Ibu. Selama ini apa saja sih kendala yang Ibu hadapi dalam proses administrasi ini Ibu? Oke, kendalanya adalah hal-hal yang unpredictable ya. Apa tuh unpredictable? Yang tidak bisa kita duga ya. Kita tidak bisa duga, itu bisa keluar dari rencana kita, itu bisa keluar dari SOP. Kita bicara organisasi, maka ada SOP di dalamnya. Ada standar operasional yang dilakukan oleh organisasi itu. Nah, kendala-kendala itu di luar kuasa kita. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah keep calm. Ya, memang nggak semudah mengucapkan keep calm. Challenge-nya adalah bagaimana ketenangan hati. Jadi ya mungkin yang ibu berusaha untuk jaga dan ibu berusaha untuk tularkan pada yang lain. Ya mudah-mudahan teman-teman tertular ya gitu. Ada Bu Risya juga bagian kepegawaian yang ikut menenangkan, karena Bu Risya itu juga bagian SDM ya, itu bagian penting untuk menenangkan ibu kalau lagi pusing sama pekerjaan. Nah itu ya, jadi yang pertama adalah berusaha tenang ketika kita menemukan challenge ya, hal-hal yang di luar dugaan kita. Nanti main ke TU ya anak-anak, main ke tata usaha, ke ruangan kami. Di atas, di dinding belakang ruangan keuangan, bagian keuangan itu ada apa ya, slogan kami. Ya, slogannya itu tahu, Ibu? Pengen tahu ya? Ya, Ibu. Slogannya kami ambil, sebetulnya bukan original kami sebetulnya. Ini mah pemikiran dulu kepala sekolah. Kita pernah punya kepala sekolah bernama Bu Yani Heriani di tahun 2020 sampai 2023 awal. Secara ya itu qadarullah ya, Allah ngatur. Waktu itu kita mau pasang slogan, ibu udah kepikiran dan memang itu yang itu jadi slogan hidup ibu gitu ya, ada di surat An-Nasr dalam Al-Quran. Ambil dari Quran berarti Ibu? Betul, ngambil dari Al-Quran. Yang intinya, ibu takut salah ya baca terjemahannya, yang intinya adalah setelah selesai satu pekerjaan, lanjutkan pekerjaan selanjutnya. Jadi yang namanya hidup gitu ya. Nah ini mungkin ya terjemahan dari keep calm-nya ibu ketika menemukan challenge pekerjaan atau kondisi gitu ya. Ya. Ibu yakin bahwa Allah sudah memberikan takdir itu. Allah sudah memberikan jalan seperti itu. Hari ini aku punya rencana plan A, B, C, D sampai Z. Ternyata pas datang ke sekolah, ke kantor, berubah nih gitu. Dan itu yang bikin, jadi di brainwash lagi otaknya. Oh iya, Allah tuh udah ngasih jalannya gini, Nri. Berarti keep moving dong gitu. Nggak bisa nyerah aja sama kondisi, udahlah capek deh gitu. Walaupun secara manusiawi kadang lisannya mengeluh ya, harus istighfar lagi gitu. Nah setelah itu apa? Kan tadi keep calm. Ya udah keep calm, dan tadi slogan tadi bahwa hidup itu terus berjalan. Ayo dong bergerak, Nri. Jadi what should I do? Dengan kondisi ini, saya harus menyusun langkah nih. Menyusun langkah sendiri atau bareng-bareng? Mau bareng-bareng sama teman-teman. Gitu. Lanjut bekerja lagi, lanjut menjalankan amal. Begitu kira-kira. Jadi cara ibu itu dengan tetap santai atau kalem ya ibu, tapi tetap
menjalankan yang terus menerus gitu ya Ibu? Insya Allah begitu ya, karena ada nggak yang pernah nafasnya berhenti? Enggak Ibu. Pertanyaannya. Ya, Nah, Allah itu ngasih kita nafas kan gratis ya. gratis. Nah, Allah nggak minta bayaran gitu. Jadi ibu berpikir Allah selama ibu ngasih nafas ke ibu gitu ya, berarti Allah ngasih kesempatan ibu untuk terus berbuat baik apapun challenge-nya. Ya mudah-mudahan hal-hal yang dilakukan selama ini sampai nanti pulang lagi ke Allah gitu ya adalah hal-hal bersama kalian ya anak-anak soleh-soleha. Insyaallah. Pertanyaan terakhir Bu, apa harapan Ibu kepada pengembangan sistem tata usaha ini Ibu untuk kedepannya? Apakah seperti mulai ke digitalisasi ataukah bagaimana Ibu? Harapannya adalah kita berusaha untuk sempurnakan aja. Walaupun tidak ada yang sempurna, tapi kita coba perbaiki sampai mendekati kesempurnaan. Caranya yaitu tadi keep learning ya, terus belajar gitu ya. Individu-individu yang ada di dalam tata usaha dan keep humble ya. Maksudnya gini, kita tuh kerja setiap hari ngelihat kertas, ngelihat komputer, semua benda mati gitu. Terus yang bikin kita tetap menjaga humble-nya kita, ramahnya kita adalah kita pelayanan di depan, bertemu dengan siswa, bertemu dengan orang tua, mungkin ada perlu bikin surat keterangan PIP atau apapun gitu ya, atau bertemu dengan masyarakat umum yang memerlukan informasi dari sekolah. Nah, sekolah tata usaha menjadi salah satu pintu awal untuk mendapatkan informasi sekolah gitu, karena kami punya fungsi kehumasan juga seperti itu. Ya, mudah-mudahan harapannya adalah waktu yang Allah berikan pada ibu dan teman-teman di tata usaha, waktu-waktu yang memang bisa dipertanggungjawabkan nanti gitu dengan kerja-kerja kami yang mudah-mudahan terjaga keikhlasannya. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bismillah. Semoga terwujud ya Ibu dari harapan Ibu ya. Amin. Dibantu doa dari kalian semua. Mudah-mudahan kebermanfaatan tata usaha dirasa oleh semua warga sekolah, terutama Amin, kalian siswa. Bahkan ketika kalian sudah lulus, insyaallah. Mudah-mudahan ya. Amin Ibu. Masya Allah. Boleh dong kasih tepuk tangan bagi harapannya Bu Indri ini. Iya. Terima kasih banyak Ibu dari awal sampai akhir ini sudah banyak sekali ilmu maupun wawasan baru bagi saya maupun bagi para penonton Ibu. Lalu juga semoga yang disampaikan oleh Ibu tadi dapat membuat kita lebih sadar lagi nih Bu cara mengelola administrasi maupun cara menyimpan data-data kita gitu Ibu agar tetap tersusun rapi maupun tersusun dengan baik lah Ibu. Ya, insya Allah. Ya Ibu. Belajar dari menyusun tugas-tugas sekolah kalian ya. Ya, siapa tahu nanti pekerjaannya memang pengen jadi orang kantor, ya berarti dari mulai kalian menyusun PR, menyusun tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Saya juga di sini mengucapkan terima kasih kembali Bu yang untuk yang terakhir kalinya karena sudah menyempatkan waktu dan juga sudah membagikan ilmu Ibu pada hari ini Ibu. Ya. Dan juga terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan podcast dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan podcast ini jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga jangan lupa share. Dan jika tidak ingin ketinggalan video terbaru dari podcast SMKN 1 Bandung ini, jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video baru dari kami. Saya Irfan sebagai host pamit undur diri. Podcast SMKN 1 Bandung, suara muda, ide luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Kami tim podcast dari kelas 10 Akil 2 izin pamit undur diri. 10 Akil 2, one class, one fight. Bye.